Oke, nama saya Agung. Biasanya dipanggil si Agung Indra aja. Santai sih, para hobis juga membuatnya Agung-Agung aja. Kalau fokus untuk ikan yang bagus ya, saya bilang ya, ikan yang berkualitas ya, itu baru tahun lalu sih. Tapi untuk melihara ikan kokinya tersendiri itu udah sekitar ya 2019 lah, kurang lebih 2019. Tapi itu masih ya dalam artian ikan-ikan biasa aja. Cuma yang baru menekun itu sih tahun lalu. Alasan awal saya memilih ikan koki itu saya karena seneng dari banyaknya jenis ikan koki, banyak tipenya, contohnya kayak oranda, ryukin, demekin, rancu. Nah, saya lebih tergugah lah, maksudnya ingin melihara ikan koki itu karena kelihatannya juga saat dia renang elok, maksudnya dalam artian indah, dan banyak warna juga gitu. Nah, kenapa nggak memilih predator? Karena menurut saya lebih kurang seneng tuh karena melihat warna. Dan ikan predator kan nggak bisa melihara secara banyak juga kan. Maksudnya dari satu tank tuh kita nggak bisa melihara, mungkin kita bisa melihara cuma 5, 10 kayak gitu. Nah, beda dengan ikan mas koki kan. Dan kita pun seneng ikan koki ini ya, kalau dibilang dari perawatannya juga nggak terlalu sulit kalau menurut saya. Beda dengan ikan predator yang kayak maksudnya ngasih makan ya. Kita ngasih makan ya harus pakan hidup, cari ikan-ikan yang lain yang untuk ikan predator itu sendiri. Jadi saya lebih memilih ikan koki karena lebih seneng dari warna dan keelokannya saja. Kalau treatment khusus, kalau untuk tank yang outdoor seperti ini biasanya sih saya pastinya itu ganti air sih. Water change itu saya biasa dripping 3 hari sekali ya, kurang lebih 30% sampai 50% dari jumlah air di tank. Itu aja sih kalau saya treatment. Biasanya sih kalau treatment ganti air sama namanya PPA kalau biasanya saya pakai. PPA 201 itu biasanya saya pakai juga untuk treatment air. Itu aja sih kalau untuk treatment air biasanya. Dan chamber juga kita biasanya bersihin setiap 1 minggu sekali untuk chamber yang pertama. Itu untuk chamber mekaniknya biasanya saya 1 minggu sekali bersihin. Itu aja sih. Kalau pakan itu saya biasanya kasih ada 3 jenis ya, 3 jenis pakan. Yang pertama ya pellet, terus live food, contohnya kayak cacing sutra, dan satu lagi ya racian sendiri dari saya sendiri. Banyak juga udah yang tahu sih dalam raciannya juga, tapi kurang lebih sih saya pakai itu. Kalau pellet saya biasanya pakai sake hikari growth sama sake hikari balance. Kalau live food biasanya saya kasihnya cacing sutra. Cacing sutra, kalau raciannya biasanya ya itu. Kalau menurut saya, kalau balik lagi ke genetik ikannya, warnanya apa, kalau lebih untuk menguatkan warna, mungkin bisa dengan matahari. Sinar matahari itu sangat bagus untuk warnain warna ikan. Terus kalau emang mau, itu biasanya bisa kita tambahin dengan pellet, itu namanya pellet spirulina. Itu bisa untuk naikin warna juga, atau enggak karopil bisa naikin warna merah juga gitu. Kalau saya sih lebih ke matahari sama pakan aja untuk naikin warnanya ya, nggak ada treatment khusus, cuma itu aja sih. Sebenarnya kalau air saya sih di sini ya saya pakai air sumur. Intinya sih di pH ya, kalau saya bilang ya di pH-nya antara range 7 lah, pH normalnya. Kenapa? Takutnya kalau keasaman ikan koki itu bisa survive-nya itu menurut saya di pH 7. Takut saya kalau ke bawah terlalu asam atau terlalu apa sih namanya, terlalu rendah. Nah, itu juga nggak baik untuk ikan mas koki. Jadi sebaiknya sih intinya di pH ya, pH minimal netral 7 gitu untuk pH. Kalau menurut saya, intinya kalau di air pH-nya saja. Kalau awal itu ikan baru datang, kita karantina itu kurang lebih 2 sampai 3 hari lah. Terlihat dari kondisi ikannya lagi ya. Biasanya saya karantina itu bisa pakai Kurantimed atau enggak pakai pomade.
kita karantina selama 3 hari sampai dia ikannya sudah mulai adaptasi dengan air kita sendiri. Nah itu baru kita bisa masukin ke tank. Sebelum kita masukin ke tank, kita juga harus ngecek kutu yang pertama. Takutnya kan kalau di breeder itu biasanya mereka pakai kolam tanah. Kolam tanah kan otomatis sumber penyakit juga kan, karena mungkin ada kutu jarum, kutu pura-pura. Nah sebelum masuk tank kita harus karantina dulu, dan sebelum masuk tank kita pastikan ikan itu benar-benar bebas dari kutu, supaya itu kan pasti apa sih kalau orang Bali bilang ngelalinin ya, maksudnya nyebar juga kan, kena yang lainnya juga kan. Nah gitu aja sih kalau untuk ikan yang baru. Kalau menurut saya lebih baik itu ngambil ke peternak cacing sutra. Kenapa? Karena mereka ngultur sendiri. Kalau kultur sendiri mereka kita udah tahu pasti itu bersih. Kenapa? Makanannya cacing sutra itu maksudnya bagaimana sih cara mereka kultur, itu sudah pakai air yang bersih. Beda dengan kalau orang yang nangkep liar. Kita nggak tahu, karena cacing sutra itu kan habitatnya nih, itu kan biasanya di got, di sungai dan lain-lain. Itu kan pasti sumber bakteri untuk ikan. Nah sekarang kalau saya lebih prefer itu lebih memilih ke peternak. Kenapa? Itu udah pasti bersih, dan kita nyucinya pun itu udah gampang. Kita pakai mentelin dulu, kita karantina cacingnya, itu udah siap banget untuk dikasih ikan Mas Koki. Dan saya pun kalau pakai itu ya kurang lebih 1 minggu 3 kali saya berani ngasih untuk live food. Aman-aman aja sih ikannya. Yang pertama itu ada mechanical chamber. Itu setelah itu ada biologi. Habis itu bisa pakai UV. Nah kalau di sini kebetulan saya cuma pakai mekanik sama biologi aja. Soalnya saya masih pakai prinsip orang lama sih, masih pakai prinsip alami aja. Karena saya nggak pakai kimia, takutnya itu malah itu kan ada jangka waktunya juga kan. Kalau filter kimia itu kurang lebih ya setahu saya sih itu 2 bulan itu 2 sampai 3 bulan itu dia itu udah mengeluarkan yang namanya nitrat. Itu bakalan bahaya juga, itu bakalan jadi racun juga untuk ikan gitu. Jadi saya lebih nggak pakai kimia karena itu sih alasannya. Jadi saya lebih alami aja, biologi aja. Biasanya yang saya pakai yang pertama mekanik itu contohnya itu bisa Jetmet, Biofoam, jaring layan yang saya pakai. Terus yang kedua saya pakai juga Caltness juga untuk mengurai kotoran. Jadi mengurai kotoran dalam artian kotoran yang besar-besar diurai menjadi kecil-kecil. Jadi air yang masuk ke filter biologi itu jadinya biologi kita nggak berat untuk bekerja. Jadi biologi kita itu lebih enteng untuk menetralkan airnya kembali gitu. Jadi kenapa lebih memilih Caltness untuknya di media? Karena kotoran koki itu kan besar-besar nih ya, lumayan gede-gede juga kan untuk kotorannya. Jadi Caltness itu berfungsi untuk menghancurkan juga, mengurai juga, terus diurai lagi ke biologi. Biologi biasanya yang saya pakai Kristal Bio, batu apung biasanya saya pakai. 2 itu aja, Kristal Bio sama batu apung, terus ke mesin. Itu balik lagi ke tank. Itu aja yang saya pakai untuk filtrasi di ikan koki saya. Karpet alga menurut saya sih intinya itu di sinar matahari ya. Karena alga akan tumbuh juga karena ada sinar matahari. Tapi menurut saya kalau ini kan perspektif orang ya, relatif juga ada orang yang seneng, ada yang enggak. Kalau saya sih biasanya kalau di stand lebih seneng juga pakai green carpet. Nah kalau cara numbuhinnya sih yang penting jaga air. Air kalau udah bersih, bebas amonia, dia akan tumbuh secara sendirinya, sendirinya lah saya bilang ya, secara sendirinya untuk tumbuhnya lumutnya lagi. Dan intinya jangan salinitas air jangan terlalu tinggi. Penambahan garam, karena air yang kandungan garamnya tinggi itu nggak akan jadi green carpet karena salinitas airnya terlalu tinggi. Garam itu membunuh alga juga gitu. Jadi kalau mau buat green carpet janganlah pernah menambahkan garam, itu pasti akan jadi green carpet. Dan chamber air harus bersih. Kalau nggak bersih itu bakalan jadi apa sih saya bilang brown carpet ya, mungkin ya coklat hitam gitu karpetnya ya. Kurang lebih seperti itu cara membuat green carpet. Kalau karantina untuk kirim ke luar negeri, kalau karantina sih biasanya kita ambil ikan yang oke lah, maksudnya yang udah fix dengan pembeli itu. Biasanya kita karantina selama 3 hari.
3 hari di tempat kita, dalam artian kita karantina itu ganti air setiap harinya, karena itu intinya dari karantina itu kan kita mengosongkan perut ikan agar kotorannya dia tuh udah keluar semuanya nih. Nah kita kan nggak mau pas saat kita packing itu ada kotoran yang membludak di plastiknya. Nah itu kan jadi booming amonia dan ikan sampai tujuan dijamin mati. Itu pasti dijamin mati. Nah kenapa kita ada proses karantina? Ya karantinanya juga dengan cara kita ambil ikannya, kita karantina selama 3 hari, kita puasakan selama 3 hari biar benar-benar kosong perutnya. Nah setelah itu kita biasanya karantina kantong namanya. Kalau karantina kantong itu kita diemin dia di plastik packing itu kita diemin. Nah itu pasti kotoran akan keluar semua. Setelah 3 hari itu perut ikan sudah benar-benar kosong. Terus kalau kita packing ikan di plastik sekitaran ukuran 60x40 standarnya, itu biasanya ikan akan survive selama 3 hari kurang lebih, tergantung dari padatnya populasi yang kita packing. Contoh nih, kalau seandainya 60-40 kita pakai plastik packing yang ukuran 60-40 itu bisa ikan ukuran 9-10 ya, 9 sampai 11 cm itu muat kemungkinan 8 ekor. Itu sampai ke negara tujuannya lagi. Tapi kalau kita ngomongnya sekarang kita dari Bali kita ikan kita kan harus ke Jakarta dulu. Kita karantina untuk ke Jakarta, di Jakarta dikarantina lagi, dari Jakarta kita langsung ke negara tujuan. Itu untuk karantina ikan keluar negeri. Oke, kalau dari saya sendiri itu sih minimal 10 ekor ya. Minimal 10 ekor itu sekitar size 9 sampai 10 cm. Itu minimal dari saya. Kenapa? Karena saya juga nggak pingin memberatkan dari seller yang di sana, karena itu kan ada standar boxnya. Karena takutnya kalau kuotanya nggak penuh malah membebankan di merekanya untuk ongkos kirimnya gitu. Kalau dari saya sih minimal 10 ekor. Menurut saya kalau sekarang ini kan ada beberapa jenis. Kalau yang saya pelihara di sini kan ada Oranda, Ranchu, Ryukin, sama Demekin. Nah kalau menurut saya keempat itu masih oke, sah-sah saja untuk digabungkan. Nah yang menurut saya yang nggak bisa, riskan lah ya, bukannya nggak bisa ya, mungkin bisa-bisa aja, tapi riskan untuk digabungkan. Kayak itu contohnya kayak Mutiara sama Bubble Eye. Kenapa? Karena Bubble Eye dan Mutiara condong itu renangnya agak lambat. Takutnya malah dibully sama ikan-ikan yang lainnya, jenis-jenis yang lainnya gitu. Kalau Mutiara contohnya dia punya sisik itu kan ada botol-botolnya, takutnya malah ikan koki yang lainnya itu berpikir itu makanannya gitu. Ujung-ujungnya kasihan juga kan, udah beli ikan bagus-bagus mati. Nah, lebih baik sih kalau ikan yang Bubble Eye dan Mutiara itu lebih baik jangan digabung. Oke, kalau hybrid itu dia kan berarti funtan ya. Mereka punya funtan itu lebih gede daripada wen-nya kalau menurut saya. Kenapa? Kalau contohnya ya banyak yang orang bilang kan hybrid buffalo kan ngomongnya. Kalau buffalo itu menurut saya lebih ke funtan sama kepala. Antara funtan sama wen-nya itu lebih lebat gitu. Kalau hybrid dia lebih ke puntannya, lebih gede lah untuk ke puntannya, lebih menonjol di puntan kalau menurut saya itu. Di Indonesia kalau menurut saya sih untuk ikan mas koki ini udah bagus banget ya, peminatnya dan penghobinya tuh udah banyak banget. Kalau saya bilang negara kita tuh gak kalah saing lah untuk ikan mas koki. Ikan mas koki di negara kita tuh sangat banget bagus. Buktinya sampai ada negara lain yang pingin ikan kita loh. Itu sudah membuktikan bahwa ikan Indonesia, ikan mas koki di Indonesia itu udah sangat bagus. Kalau kendala sih biasanya di musim pancaroba ya. Masa musim pancaroba ya, contohnya hujan panas. Nah biasanya ikan di sana itu karena suhu yang turun sangat drastis, dari panas tiba-tiba dingin, panas lagi, dingin lagi. Nah di sana biasanya sih yang saya alami, sebaiknya kalau udah kayak itu antisipasinya heater. Kita bisa setting heater tuh antara 27 sampai 28. Itu tergantung dari suhunya se ekstrim apa. Contohnya kalau dingin banget ya kita berani mungkin setting sekitar 29 derajat. Tapi kalau masih musim pancaroba ya sebaiknya sih settingnya rentan suhunya segitu, antara 27 sampai 29 derajat. Itu aja sih kalau untuk musim pancaroba, dan sering-sering ganti air kalau menurut saya.
sering-sering di overflow. Intinya semua pelihara ikan, air. Jangan pernah pelihara ikan, tapi peliharalah air. Ikan itu adalah bonus menurut saya. Ikan sehat itu adalah bonus dari kita melihara air. Itu aja. Menurut saya ya itu kan depend ya, tergantung dari negaranya juga. Di Indonesia memang 4 jenis ini yang paling banyak dipelihara orang-orang, dan karena mungkin ya yang ikan dikonteskan pun cuma 4 jenis ini: oranda, rancu, ryukin, sama demekin. Nah, beda dengan negara-negara lainnya. Contohnya Jepang deh. Jepang, kenapa sih mereka itu punya tosakin, flysakin, tamasaba? Karena itu dominan kan ikan top view. Itu relatif. Jadi ada beberapa negara yang lebih senang top view dan lebih senang side view. Contohnya kayak tadi saya bilang, itu Jepang. Jepang itu lebih dominan ke ikan-ikan yang kayak top view. Contohnya kayak rancu top view juga ada kan, rancu top view, RTV biasanya kita selalu bilang, terus kayak tosakin, flysakin, tamasaba. Nah, itu lebih ke top view. Mungkin karena di Indonesia lebih senang side view, makanya 4 jenis itu yang lebih ngetren lah kalau saya bilang ya, lebih ngetren gitu. Gini, kenapa kita pakai bakteri starter? Mungkin ada beberapa penghobi yang ngebet ya, mungkin kayak karena punya tank baru ya, namanya juga manusia ya, kan pengennya, maksudnya kayak dalam artian kita punya tank baru nih, wah pengen cepet nih isi ikan nih, gimana nih caranya, tapi media kita belum mateng. Nah, kita tambahinlah bakteri starter. Kenapa? Karena media tanpa bakteri starter juga nggak akan mateng. Sebenarnya tanpa bakteri starter pun juga bisa mateng, cuman lama. Itu mungkin kurang waktunya, kurang lebih mungkin sekitar 2-3 minggu tanpa bakteri starter itu baru matang. Tapi kalau pakai bakteri starter itu kemungkinan 1-2 minggu itu sudah matang. Jadi ikan sudah bisa masuk ke tank baru. Nah, dengan catatan kita langsung running ya, airnya kita jalanin ya, mesin udah kita hidupin, running, air sudah mulai running. Nah, itu kan karena dalam artian air yang dari sumur pun itu masih banyak ada bakterinya kalau menurut saya. Kenapa? Kita nggak tahu, itu kan karena air tanah ya, tanah kita nggak tahu seperti apa kondisi airnya. Nah, lebih baik kita running dulu sebelum masuk air. Nah, tambahan bakteri starter itu menurut saya itu paling bagus. Kenapa? Itu bisa mengikat patogen-patogen jahat, itu bisa jadi terlarut, bisa, maksudnya dalam artian bisa dinetralisirkan lah, airnya menjadi udah siap untuk dimasukin ikan gitu. Depend, tergantung dari jumlah ikan dan bagaimana karakter ikannya sendiri. Kalau yang di tank ini kebetulan saya ngasihnya yang ini 14 kali. Yang ini 14 kali. Kalau yang di kolam itu, yang di kolam pet itu 20 kali. Karena populasi juga lumayan banyak, jadi saya kasihnya 20 kali gitu. Tapi itu relatif sih ya. Tapi intinya minimal sekarang balik lagi ya, tergantung dari filterasinya. Kalau filterasinya memadai, kita berani ngasih makan ikan itu ngepus dalam artian banyak. Tapi kalau filterasinya itu kurang, sebaiknya sih 1-3 kali aja udah cukup. Untuk penghobi-penghobi yang medianya masih dalam artian kurang memadai, kalau saya bilang jangan, pingin ikan bagus, jangan terlalu dipus gitu. Kenapa? Takutnya malah airnya yang hancur, jadinya booming amonia karena filterasinya belum bagus. Saya itu biasanya saya lihat itu kan sistem udah saya buat overflow ya. Jadi kalau ada air hujan masuk itu air hujan turun, pas saat hujan turun itu air hujan bakalan keluar semua gitu, karena udah saya buat overflow. Tapi untuk pencegahan biasanya saya kalau hujan ya 1 bulan ini contohnya nih 1 bulan nggak pernah hujan sama sekali, tiba-tiba hujan nih. Nah, biasanya itu saya kuras 50%, terus saya tambahin air baru, dan saya biasanya tambahin garam sedikit. Saya tambahin garam ikan nih beberapa genggam saya kasih ke kolamnya, itu untuk mengikat juga, untuk netralin pH lah, biar pH-nya nggak swing. Atau mungkin saya bisa tambahin clay juga bantu untuk netralin pH, juga untuk menambah mineral di dalam air. Gitu aja sih kalau untuk hujan ya. Kalau sekarang sih masih aman-aman aja.
Kalau menurut saya itu bakteri sih. Itu bakteri, tergantung juga ya, merahnya itu kan ada banyak kan, ada gurat-guratan merah atau mungkin kayak campak ya, kalau saya bilang ya campak merah itu, kemungkinan itu sih bisa Aeromonas. Aeromonas kalau udah kayak gitu sebaiknya itu kita karantina, kita ambil ikan yang udah terindikasi Aeromonas, kita bisa kasih antibiotik. Antibiotik contohnya kayak biotik, pomade itu kita bisa pakai. Itu kita karantina ya kurang lebih 3 hari, kita tambahin liter dan airnya pun kita ganti setiap hari. Dan usahakan jangan sampai terpapar sinar. Gitu, saat kita karantina jangan sampai terkena sinar matahari langsung. Kenapa? Kalau ada sinar matahari langsung, itu obat khasiatnya kalau saya dengar-dengar dari teman-teman yang main itu malah hilang. Gitu. Usahakan jangan sampai terpapar sinar matahari. Tapi jangan sampai airnya dingin juga. Caranya heater. Kalau menurut saya nih ya, kalau swim bleeder itu kan renang terbalik. Ada 2 kemungkinan dia swim bleeder. 1, kekenyangan. 2, gelembung renangnya udah rusak. Itu penyakit dalam. Itu gelembung renangnya udah rusak. Ada 3 berarti. 3 lagi, yang ketiga itu pangkal ekor. Pangkal ekor yang ketinggian itu dari anatomi tubuh ikannya. Nah, yang pertama yang saya mau bahas kekenyangan. Kalau kekenyangan biasanya itu mereka udah nggak kuat nopang perutnya dia sendiri. Nah, itu coba aja di karantina 2-3 hari, biasanya itu udah balik. Tapi kalau dia swim bleeder, gelembung renangnya udah pecah, udah rusak, itu nggak akan kembali lagi. Jadi ada nih kadang-kadang ikan yang swim bleeder nih, kalau kita sentuh dia akan balik lagi. Nah, itu kemungkinan kekenyangan. Tapi kalau gelembung renangnya udah rusak, kita sentuh ikannya tetap kayak gini. Nah, itu udah gelembung renang rusak. Kalau menurut saya itu udah nggak bisa diobatin. Kalau menurut saya. Nah, beda sama pangkal ekor ketinggian. Kalau pangkal ekor ketinggian biasanya Ryukin nih yang punya pangkal ekor yang ketinggian. Oranda pun, tapi yang biasanya swim bleeder tuh Ryukin kan. Nah, menurut saya karena pangkal ekornya dia ketinggian, biasanya dari mata kita tarik garis sampai pangkal ekor, antara punuk dan perutnya dia punya punuk sama perutnya dia. Biasanya perutnya dia tuh lebih ngantong, lebih besar. Nah, biasanya dia renang itu udah nggak kuat untuk nopang si perutnya dia sendiri, akhirnya dia kebalik gitu. Kalau menurut saya nih ya, beda orang beda pemikiran ya, tapi sepengetahuan saya itu. Penyebabnya itu pasti bakteri. Nah, kalau bakterinya saya kurang tahu juga namanya. Kalau untuk pasti itu karena bakteri. Nah, yang pertama itu bisa buat dia sisik. Nah, air, balik lagi air. Kalau airnya sudah jelek, itu pasti ada bakteri. Kalau udah bakteri, ikan pasti sakit. Nah, intinya semua itu pasti di air. Cara pencegahannya, jagalah air. Balik lagi, semuanya pasti ke air. Gitu aja. Tapi kalau untuk pengobatan sisik nanas, balik lagi antibiotik bisa. Pomade atau enggak biotik sama garam itu bisa. Itu saya pernah beberapa kali mengalami ikan yang sisik nanas. Mungkin itu karena dari saat datangnya. Waktu itu sih kondisi ikan baru datang ya, saya terima itu sisik nanas. Nah, saya ngobatinya itu yaitu dengan pomade dan antibiotik, itu masih bisa sembuh. Itu karantina intensif ya selama 3 hari, air selalu diganti, itu masih bisa sembuh. Sebenarnya itu kan dia tank meat ya, tank meat. Kalau mantis atau angelfish itu kalau orang bilang itu untuk makan kutu. Jadi ada kutu kura-kura atau kutu jarum, itu biasanya angelfish mau makan kutu mereka. Jadi sebenarnya sih ikannya itu berfungsi banget ya, untuk bukan selain dia cantik juga sebenarnya, tapi ada manfaatnya juga naruh angelfish. Kalau menurut saya sih karena itu aja. Yang pertama yang saya akan jawab itu mungkin untuk pemula ya, bagaimana cara memeliharanya. Yang pasti yang pertama harus disiapkan tuh media. Media dalam artian tanknya, entah itu tank, kolam, intinya harus ada itu dulu dengan ukuran yang memadai, dalam artian yang pas lah untuk ikan koki. Itu kurang lebih 150, 70 itu udah bagus banget untuk ikan mas koki. Dan filtrasi yang harus memadai, jangan sampai pelihara ikan tapi airnya keruh, kita ngelihatnya juga kan nggak enak juga kan. Nah, terus kalau yang untuk
pemula jangan sampai overpopulasi dan jangan sampai overfeeding. Kenapa? Banyak pemula yang pengen ikannya cepat gede dengan cara overfeeding. Nah, sebenarnya kalau overfeeding, kalau ikannya nggak mau makan ya rugi juga kan, buang-buang pakan malahan. Nah, kalau untuk pemula sih itu saja. Kalau menurut saya jangan sampai overpopulasi, overfeeding, dan perhatikan media. Berapa besar tank, cukup pilah, jangan sampai overpopulasi. Minimal 40 liter air untuk size 9-10. Dia naik 90 udah 11-12, minimal 150 liter lah kalau emang pingin ikannya tumbuh dengan secara maksimal. Oke, itu aja untuk untuk pemula yang saya bisa kasih tahu, kasih masukan. Untuk harapannya ya, untuk harapannya ke ikan mas koki di Indonesia, khususnya di Bali, hargailah seller, hargailah groomer. Ikan mas koki itu ikan yang bernilai, ikan yang cantik. Ikan mas koki itu punya harga. Menurut saya ikan mas koki itu sekarang relatif bagaimana seller itu memelihara. Kita ngasih makan itu benar-benar yang udah bagus banget, ya kan. Nah, untuk harapannya semoga semakin maju, semoga bisa saling bangun maksudnya bangun mas koki itu bareng-bareng lah, mas koki itu bareng-bareng. Terus jangan sampai ikan mas koki itu, karena kita udah terkenal nih, nama Indonesia itu udah terkenal banget di luar negeri juga, jangan sampai merusak nama ikan mas koki itu juga tersendiri. Dan saya harapannya ya semoga ikan mas koki khususnya di Bali semakin maju, dan untuk para seller ya semangat aja juga. Semoga kualitas ikan tetap dijaga dan berikanlah terbaik untuk para konsumen juga. Jadi dalam artian saya bilang ngomong kayak gitu, antara memberikan yang terbaik untuk konsumen puas, kita pun senang. Itu aja kalau dari saya.